Baik, kita akan mulai tentang gangguan dari vitamin D ini dan konsekuensinya pada pasien-pasien dengan PGK. Jadi outline dari pembicaraan kita pada pagi hari ini lengkap dari epidemiologi, kemudian sedikit mengenai patofisiologi dan apa konsekuensi dari gangguan pada vitamin D ini serta terapi termasuk ke terapi yang terbaru saat ini serta kita simpulkan dan ada beberapa rekomendasi tentang penelitian-penelitian yang perlu diadakan. Ya, sebagai pendahuluan, jadi kita tahu bahwa ginjal memegang peranan penting dalam metabolisme vitamin D dan manusia atau human mendapatkan vitamin D dalam bentuk kolekalsiferol maupun ergokalsiferol baik dari kulit dan juga dari intake dari makanan. Ya. Dan itu akan mengalami konversi untuk bisa menjadi suatu hormonal yang bisa melakukan aktivitasnya. Ada keterlibatan beberapa itu nantinya yaitu enzim satu yang tadi sudah disampaikan tentang satu alfa hidroksilase dan bagaimana peranan ini yang dilakukan oleh tubulus dari ginjal. Kalau sebelumnya vitamin D defisiensi ini hanya dihubungkan dengan gangguan bone maupun mineral. Tapi selanjutnya ternyata banyak sekali efek-efek lain yang sangat berperan dari vitamin D ini sehingga menjadi pendekatan treatmentnya akan jadi semakin luas. Ada beberapa hal tentang vitamin D ini. Kenapa yang diukur adalah 25 hidroksi vitamin D. Ya, ini sebenarnya paling sering dipakai untuk mengevaluasi status vitamin D. Kemudian targetnya berapa? Ya, jadi targetnya itu bervariasi ya, tergantung dari statistik distribusinya dan pada populasi umum. Yang sekarang beberapa target yang terbaru sudah mulai disampaikan. Umumnya kita melihat target ini berdasarkan ketergantungan dengan PTH, hormon PTH ya. Jadi disimpulkan bahwa dengan kadar 20 nanogram per mililiter ini sebagai atau cut off dari konsentrasi untuk memaksimalkan outcome yang didapatkan. Ini adalah gambaran prevalensi dari vitamin D defisiensi dari berbagai negara, dari Eropa, Amerika, termasuk Asia, maupun di Middle East, Afrika. Kita lihat banyak penelitian yang sudah dilakukan dan levelnya sangat bervariasi yang didapatkan. Ya. Termasuk di Indonesia di sini sudah dilakukan. Yang merah menunjukkan memang defisiensi, yang hijau menunjukkan vitamin D yang adekuat levelnya. Ini sebenarnya definisi dari defisiensi dan ataupun yang adekuat ini sebenarnya masih banyak menjadi perdebatan. Ini saya menyampaikan tentang prevalen vitamin D defisiensi pada berbagai stadium dari penyakit ginjal kronik. Dan kita lihat juga kadar, tentu saja dengan kadar PTH intak yang sangat berhubungan dengan vitamin D ini. Kita lihat di sini bahwa semakin turun dari GFR level, ya kita lihat semakin tinggi pasien-pasien yang mendapatkan atau mengalami peningkatan PTH dan terjadi penurunan dari vitamin D. Ini kita lihat pada GFR yang kurang dari 20, ini tinggi sekali. Banyak sekali pasien-pasien yang mengalami hiperparatiroid dan juga defisiensi vitamin D. Nah, yang sebelah kanan ini adalah penelitian yang menunjukkan hal yang sama, di mana berdasarkan stadium, prevalensi yang mengalami defisiensi dari vitamin D semakin meningkat. Ini juga prevalensi dari vitamin D defisiensi berdasarkan stadium. Gambar 4 ini menunjukkan sama ya. Jadi semakin tinggi stadium dari CKD atau semakin berat gangguan ginjalnya, semakin banyak pasien-pasien yang mengalami defisiensi dari vitamin D. Ya. Kemudian insufisiensi juga banyak ya. Kita lihat. Yang di sebelah kanan adalah penelitian yang kami lakukan di nefrologi.
Kita lihat pada pasien-pasien yang pradialisis, kita lihat kadar PTH dan kalsitriolnya 125 dihidroksivitamin D, walaupun ini agak berbeda dengan yang di sebelah, karena yang gambar sebelah yang diperiksa adalah 25 hidroksivitamin D. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaannya, karena ini kalsitriol ini memang sangat singkat berdarah, tentu saja agak sulit memeriksa. Tapi di sini pun kita lihat bahwa pada stadium 5 memang terlihat makin meningkat kadar impact paratiroid dan semakin banyak pasien-pasien yang mengalami kadar vitamin D yang rendah. Ini juga penelitian yang kami lakukan dari penelitian gabungan antara nefrologi, kemudian radiologi dan patologi klinik. Kita mendapatkan pada pasien-pasien yang mengalami hemodialisis, kita lihat bahwa banyak sekali ya, 46% mengalami hipovitamin D dengan kadar kurang dari 20 nanogram per mililiter. Ini kita lakukan dari 80 pasien yang menjalani hemodialisis di sana. Jadi untuk menentukan apakah seseorang pasien itu adalah mengalami defisiensi vitamin D atau tidak, memang saat ini yang menjadi utama adalah pemeriksaan 25 hidroksivitamin D. Ya, jadi itu dipakai sebagai ukuran. Dan ini secara luas juga dipakai karena sebenarnya kita dapatkan bahwa kadar hidroksivitamin D ini akan meningkat sesuai dengan intake baik melalui kulit maupun melalui oral, ya konsentrasinya meningkat. Dan half-life dari vitamin D yang ini, yaitu yang 25 hidroksivitamin D ini, dikatakan 10 sampai 21 hari. Dan ini dikatakan bahwa dengan memeriksa kadar 20 hidroksivitamin D ini bisa merefleksikan intake untuk selama 1 sampai 3 bulan. Ya. Sedikit kita tentang patofisiologi. Jadi metabolisme vitamin D sampai terjadi kalsitriol ya. Kita lihat di sini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sumbernya ada dua ya, baik dari sintesa dari kulit dan juga dari intake. Ini akan menghasilkan provitamin ya, berupa kolekalsiferol dan ergokalsiferol yang selanjutnya akan mengalami konversi di hati menjadi 25 hidroksivitamin D3 dan D2. Nah, ini selanjutnya akan menjadi kalsitriol ya, atau 125 dihidroksivitamin D yang akan diubah oleh 1 alfa hidroksilasa. Jadi ini adalah sumber dan metabolisme vitamin D. Jadi kita lihat bahwa 25 hidroksivitamin atau kalsitriol ini merupakan hal yang penting karena ini diubah di proksimal tubulus dari ginjal. Sebenarnya ada tempat-tempat di luar ginjal juga melakukan hal yang sama, tapi dengan jumlah yang tidak sebanyak yang di ginjal. Dan yang 25 hidroksivitamin D3 ini dia akan berikatan dengan vitamin D binding protein dan difiltrasi di lulus. Di sini diabsorpsi di proksimal oleh megalin namanya. Kemudian di sini akan dikonversi menjadi kalsitriol yang akan secara ketat ini dikontrol oleh serum fosfat, PTH maupun FGF23. Jadi proses dari metabolisme vitamin D ini sangat kompleks sebenarnya. Tapi secara garis besar seperti tadi. Sehingga kembali saya sampaikan bahwa yang dipakai sebagai ukuran untuk insufisiensi ataupun defisiensi adalah 25 hidroksivitamin D, bukan kalsitriolnya. Karena saya katakan tadi, yang 25 hidroksivitamin D ini mencerminkan fungsional dari vitamin D sendiri dan juga dia relatif lebih cukup lama stabil di dalam darah. Ya. Ini saya tambahkan sedikit bagan yang lebih ringkas tentang yang tadi. Bagaimana sumber dari vitamin D3 dari kulit ya, yang kemudian dengan bantuan UVB, kemudian dari oral yang diserap dari usus ya. Ini sama dengan yang tadi ya. Dan kita lihat di sini bahwa 1 alfa hidroksilasa ini akan sangat tergantung dari paratiroid, di mana efek positif di sini. FGF23 ini menekan ekspresi dari 1 alfa hidroksilasa dan juga beberapa hal yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa vitamin D3 sendiri tidak hanya akan ke bone tissue, tapi juga ke imun dan ke intestin juga ya. Nanti akan kita lihat di belakang. Ya, jadi vitamin D, metabolisme vitamin D
akan kita temukan sangat terganggu pada gangguan dari ginjal. Ya, karena kita lihat tadi proses konversinya ada di ginjal. Ya, kemudian dia ini gangguan ini sebenarnya mulai sejak dini ya, sejak pada CKD stadium awal dan semakin meningkat dengan makin menurunnya fungsi ginjal seperti yang saya katakan tadi. Dari beberapa literatur juga terlihat semakin tinggi stadium, semakin banyak yang mengalami defisiensi vitamin D. Ya, jadi uh, hal ini juga menjadi kita perhatian juga bahwa dengan menurunnya fungsi ginjal, MES atau nefron, ya tentu saja akan menurunkan satu alfa hidroksilase substratnya, kemudian aktivitasnya. Ya. Kemudian ada beberapa hal juga yang berhubungan dengan menurunnya aktivitas dari satu alfa hidroksilase, yaitu hiperfosfatemi, hiperurikemi, asidosis metabolik, diabetes juga ya. Jadi ini tentu saja hal-hal ini menjadi perhatian kita pada pasien-pasien yang sudah dengan CKD stadium lanjut, kemudian ditambah lagi tidak terkontrolnya fosfatnya, kemudian asam uratnya dan juga asidosisnya tentu akan memperburuk kondisi ini. Kemudian untuk mengevaluasi dari FGF23 yang tadi saya sampaikan juga berperan dalam metabolisme dari vitamin D, ini akan kita lihat bahwa dengan penurunan dari JVR ini akan secara potensial akan mensupres dari aktivitas dari satu alfa hidroksilase. Kemudian hiperparathyroidisme sekunder, ya oleh karena terjadinya defisiensi dari kalsitriol tadi, ini merupakan komplikasi yang sangat sering kita jumpai pada CKD. Jadi umumnya pasti kita akan menemukan defisiensi kalsitriol, hiperparatiroid dan seterusnya, dan di mana kita lihat ini akan mengefek ke berbagai hal yang kita lihat di sini. Nah, ini adalah resume dari penyebab dari defisiensi vitamin D dalam hal ini kalsitriol yang merupakan zat aktifnya pada pasien-pasien CKD ya. Mulai dari memang menurunnya substrat dari vitamin D karena menurunnya sintesis pada kulit, kemudian pada usia lebih lanjut dan seterusnya. Kemudian pada CKD juga kita akan melakukan manipulasi atau manajemen diet yang tentu saja menurunkan konsumsi dari misalnya ikan dan seterusnya. Yang paling penting pada kehilangan nefron yang semakin bertambah itu adalah menurunnya satu alfa hidroksilase. Ini juga akan mengurangi konversi dari vitamin D3. Kemudian aktivitasnya juga menurun. Ini diatur oleh tingginya FGF23. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa FGF23 tidak hanya berpengaruh pada suatu absorpsi dari atau ekskresi dari fosfat, tapi juga berpengaruh pada vitamin D. Dan hiperfosfatemi yang terjadi sendiri juga akan mempengaruhi dari aktivitas dari hormon dari satu alfa hidroksilase activity ini. Jadi ini akan membulat ya. Jadi kelainan ini akan makin memperburuk kondisi dari pasien penyakit ginjal. Nah, apa konsekuensi dari penurunan vitamin D pada pasien PGK? Seperti saya katakan tadi di slide yang sebelumnya, terlihat bahwa efeknya tidak hanya pada bone maupun mineral disorder pada PGK. Nah, kita lihat di sini bahwa ini namanya pleiotropic impact-nya. Ya. Vitamin D berpengaruh pada berbagai hal, pada imun modulasi, pada era sistem, kemudian dari penurunan albuminuria, kemudian peningkatan fungsi dari otot dan seterusnya. Jadi banyak sekali manfaat lain daripada vitamin D yang selama ini kurang menjadi perhatian kita. Ya, jadi dikatakan bahwa banyak sekali mekanisme yang melibatkan vitamin D yang bisa mencegah kardiovaskular event. Seperti kita tahu bahwa kejadian kardiovaskular event sangat sering atau prevalen pada pasien-pasien CKD umumnya, terutama yang on dialisis ya, kita lihat kematian oleh karena kardiovaskular. Jadi vitamin D sendiri seperti yang saya katakan tadi akan mempengaruhi perkembangan dari sel T, sel dan akan seterusnya akan menyebabkan proaterogeniknya. Sehingga sebenarnya dengan manajemen vitamin D ini kita bisa mencegah perkembangan dari aterosklerosis. Ya, dan juga vitamin D punya efek yang direct langsung terhadap vascular smooth muscle cell. Ya. Jadi itu adalah efek-efek yang lain dari vitamin D.
Bagaimana tentang vitamin D dan vaskular klasifikasi? Ini kita lihat gambar ini sangat menarik ya. Pada low vitamin D konsentrasi maupun konsentrasi yang tinggi sama-sama akan menimbulkan kerusakan atau gangguan, mengakibatkan impact yang buruk terhadap vaskular klasifikasi. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Jadi pada yang ada yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi, ini semua akan mengakibatkan vaskular klasifikasi seperti yang terlihat di sini. Ini didukung oleh berbagai observasi studi-studi baik pada animal maupun pada human ya. Oke. Ini adalah menunjukkan metabolisme dari vitamin D. Kemudian kita lihat kompleksnya vitamin D yang berefek pada vaskuler. Ya, kita lihat nih garis yang merah ini. Ya, garis yang merah ini menunjukkan vitamin D menyebabkan vaskular klasifikasi, ya jalur-jalurnya. Kemudian yang hijau ini menunjukkan suatu efek anti klasifikasi. Ya, jadi ada dua peran di sini dia vitamin D. Seperti gambar yang tadi saya sampaikan ya, pada level yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi itu akan mengakibatkan kedua hal ini. Ya, dia akan menjadi protek pada kondisi yang khusus atau kadar yang memang sesuai. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa vitamin D juga akan menekan inflamasi sistemik, ya, kemudian juga akan meningkatkan vasodilation level dari kultur sehingga akan menekan osteogenik transisi, menekan dari klasifikasi. Dan yang ketujuh ini dia ke osteopontin, dan yang kedelapan dan dia juga berpengaruh langsung ke tentu saja ke sekunder hiperparatiroidisme. Jadi kalau melihat dari peran vitamin D yang sangat kompleks ini, tentu menjadi sangat penting kita manajemen vitamin D sejak dini sebenarnya. Sehingga kita bisa mencegah kardiovaskular klasifikasi dan pada akhirnya kita akan mencegah terjadinya kardiovaskular event. Ini adalah penelitian yang kami lakukan di Nefro, bekerjasama dengan di radiologi dan di PK seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini terlihat bahwa hipovitamin D dan HSCRP yang menunjukkan inflamasi yang tinggi itu sebagai prediktor klasifikasi vaskuler pada vitamin D pada pasien HD reguler. Kalau penelitian lain kebanyakan mendapatkan kadar vitamin D yang tinggi yang berhubungan klasifikasi, kita di sini mendapatkan hipovitamin D, jadi mendukung teori sebelumnya. Ya, kita lihat di sini klasifikasi vaskuler di sini kita periksa dengan mengukur AA score namanya dengan foto poros abdomen lateral ya. Kita lihat dengan AA score di atas 5,5 kita klasifikasikan sebagai klasifikasi vaskuler. Sedangkan vitamin D kita sebut hipovitamin D sesuai dengan acuan tadi di bawah 20 nanogram per mililiter. Ya. Dari penelitian ini kita dapatkan bahwa hipovitamin D dan HSCRP yang tinggi sebagai prediktor klasifikasi vaskuler pada pasien HD reguler. Kemudian dari analisis multivariat regresif logistik peran vitamin D, hipovitamin D dan HSCRP terhadap klasifikasi vaskuler, didapatkan bahwa hipovitamin D dengan vitamin D kurang dari 20 dan HSCRP di atas 3 didapatkan apabila kedua-duanya ada, kemungkinan klasifikasi vaskuler adalah 65%. Ya, jadi seperti itu hasil penelitian yang kami dapatkan. Jadi ini bisa menjadi acuan dari kita bahwa terlalu rendah vitamin D pada pasien-pasien on HD reguler itu memerlukan penanganan yang komprehensif tentu saja, dan juga kita harus menekan inflamasi sehingga kita bisa menurunkan kemungkinan klasifikasi vaskuler pada pasien-pasien hemodialisis. Ya, kita tahu bahwa pasien dengan CKD itu akan meningkatkan mortalitas dari kardiovaskuler. Dan vitamin D defisiensi seperti yang tadi saya sampaikan sangat berkontribusi terhadap outcome yang buruk. Ya, jadi berbagai studi sudah menunjukkan hal ini dan hubungan dari vitamin D terhadap outcome-nya ini. Ini adalah penelitian summary dari risiko dari defisiensi vitamin D. Kita lihat bahwa setiap unit 10 unit peningkatan dari vitamin D
itu akan menurunkan mortalitas 0,25. Jadi memang kita lihat di sini bahwa kita memang perlu melakukan terapi terhadap defisiensi vitamin D. Ya, jadi vitamin D kita tingkatkan kadarnya 10 unit saja, ini akan menurunkan risiko kematian 0,86 kali. Kita lihat dari laporan ini. Kemudian ini juga melihatkan cost mortality pada terapi vitamin D pada pasien HD dan pada pasien yang pre-HD. Kita lihat secara overall, ya, kita lihat bahwa pemberian vitamin D ini menurunkan risiko kematian 0,73 kali, ya, pada populasi baik yang HD maupun yang non HD. Jadi kita simpulkan bahwa pemberian vitamin D sangat bermanfaat jangka panjang untuk menurunkan risiko kematian, ini baik pada pasien-pasien yang hemodialisis maupun yang pre-dialisis. Yang seperti saya katakan tadi ya di gambar sebelumnya, bahwa berbagai potensial pleiotropic action dari vitamin D ini akan memperbaiki outcome dari pasien. Kemudian berbagai studi juga mendapatkan bahwa efek dari terapi vitamin D ini tidak tergantung dari level dari kadar PTH sebelum treatment. Ya, sehingga ada beberapa ahli atau expert menyarankan bahwa pada semua pasien CKD untuk menerima vitamin D, ya, berapapun hasil labnya. Jadi, kalau dulu ya, waktu saya masih pendidikan residen dulu, memang pada pasien CKD on HD itu hampir semua diberikan vitamin D. Ya, tapi sekarang sudah lebih berubah ya, ada guideline yang terbaru ya, yang lebih mengarahkan treatment dari vitamin D. Kemudian secara umum memang kita dalam terapi vitamin D, target terapinya memakai dua parameter, yaitu 25 hidroksi vitamin D, seperti yang saya katakan tadi, kenapa itu dipakai sebagai patokan, dan atau dengan PTH. Jadi kita selalu harus melakukan pengukuran terhadap PTH. Dan kita lihat di sini, nah ini adalah beberapa approach dari manajemen vitamin D pada pasien CKD ya. Kita lihat juga ya, bila tidak ada kontraindikasi, diberikan suplementasi, kemudian bila ada hiperparatiroidisme masih ada, mungkin diperlukan terapi yang lebih advance, yaitu dengan VDRA atau calcimimetic untuk bisa mengendalikan hiperparatiroidisme. Ini adalah beberapa opsi vitamin D yang tersedia untuk terapi pada CKD, mulai dari cholecalciferol, ergocalciferol, kemudian calcitriol, dan ada vitamin D reseptor agonis yang lain. Nanti bisa dibaca lagi, karena waktu kita hari ini tidak terlalu panjang ya, saya hanya akan meng-highlight beberapa sediaan ini. Ini adalah guideline dari KDIGO 2017 ya. Ada beberapa hal yang dicatat di sini untuk guideline terhadap treatment dari PTH level pada pasien-pasien CKD MPD. Ada beberapa patokan yang bisa dilihat di sini. Dan dikatakan juga pada pasien CKD stage 5 yang dialisis, yang memerlukan terapi untuk menurunkan paratiroid hormon, disarankan menggunakan calcimimetic. Calcimimetic ini saat ini belum ada ya, belum tersedia di Indonesia. Calcitriol atau vitamin D analog, atau kombinasi dari calcimimetic dengan calcitriol atau vitamin D analog yang lain. Ada guideline dari KDIGO yang 2017. Kita juga mempunyai guideline yang dikeluarkan oleh PNEFRI, walaupun cukup lama ya, 2006, tapi masih bisa kita sebagai patokan. Dimana kalau kita memberikan vitamin D ataupun calcitriol pada PGK stadium 3 dan 4 sudah bisa mulai, asal kita sudah melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang diharuskan adalah pemeriksaan hormon paratiroid intak ya. Kemudian tentu saja kita akan melakukan terapi dengan pengawasan yang ketat, dengan target-target tertentu. Syaratnya dalam pemberian vitamin D ini adalah nilai kalsium jangan tinggi ya. Kalau tinggi itu tentu akan makin meningkat, efek kalsifikasi akan meningkat. Karena akan pemberian vitamin D itu tentu saja akan meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Nilai fosfor juga tidak boleh terlalu tinggi. Jadi kita harus perhatikan kalsium, fosfat, kemudian paratiroid itu harus kita periksa dulu sebelum kita memberikan treatment ini. Dosisnya bisa kita lihat di sini.
Dan tentu saja yang penting adalah pemantauan. Hanya saja sayang sekali tidak semua center di Indonesia bisa melakukan pemantauan ini karena memang belum di-cover sepenuhnya oleh JKN. Jadi dalam pemberian terapi kalsitriol ataupun vitamin D analog yang lain pada PGK, kita harus memantau kadarnya dengan baik ya. Kalau kita menggunakan kalsitriol, kita harus periksa 1 bulan sekali selama 3 bulan pertama, kemudian setiap 3 bulan. Kita pantau juga hormon paratiroid intaknya. Kemudian lihat juga kalsiumnya, bila meningkat tentu kita tunda. Fosfornya juga kita lihat. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian ini juga indikasi vitamin D analog pada PGK on dialisis, kadar paratiroid hormonnya tidak sama dengan pada general population, karena lebih tinggi. Kita baru memulai pada kadar bila hiperparatiroid atau kadar paratiroidnya intak di atas 300. Ya. Syaratnya sama dengan yang tadi, kalau pada pasien dialisis ya, kita harus melihat kadar kalsium, kadar fosfat, perkalian kalsium fosfat kita lihat. Ya. Jadi kalau kalsiumnya sudah di atas 9,5, hati-hati, kita jangan memakai. Kecuali kita memakai produk yang berupa yang tidak mempengaruhi kadar kalsium, yaitu golongan sinakalsetat. Jadi bisa saya simpulkan pembicaraan kita pada hari ini bahwa vitamin D defisiensi sangat umum kita temukan pada pasien CKD. Sehingga tentu saja kita harapkan menjadi perhatian kita dalam mencegah konsekuensi dari vitamin D defisiensi ini. Jadi berbagai evidence juga menunjukkan bahwa vitamin D defisiensi tidak hanya akan mempengaruhi kalsium homeostasis, tapi juga yang lain. Dan treatment dari vitamin D defisiensi pada CKD saat ini disarankan dengan memeriksa atau menentukan dulu 25 hidroksi vitamin D sirkulasi dan juga konsentrasi kadar paratiroid hormon. Berbagai terapi sudah tersedia dan ada beberapa memang ada yang menguntungkan dan memang lebih disarankan kita menggunakan simultan treatment dengan beberapa bentuk dari vitamin D. Ini adalah beberapa riset question yang masih menjadi pertanyaan tentu saja ya. Bisa dilihat di sini sebenarnya berapa sih kadar optimal dari serum 25 hidroksi vitamin D. Targetnya berapa pada berbagai stadium dari CKD. Kemudian ini juga pemeriksaan dari paratiroid. Apakah kita harus mensuplementasi pasien dengan PTH-nya masih rendah, apakah kita perlu suplementasi, itu masih menjadi pertanyaan. Kemudian berapa sih optimal dari kadar vitamin D kita berikan pada outcome yang berbeda, pada proteinuria, pada risiko fraktur, pada vaskular maupun imun disease. Ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang masih kita bisa kembangkan untuk menjadi suatu riset. Kemudian apakah vitamin D yang daily lebih baik daripada yang diberikan setiap minggu atau setiap bulan yang diberikan khusus? Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Wiro Mahardika selaku moderator. Terima kasih.